tanda hati yang selanjutnya ini ada hubungannya nggak sama film tadi, sama dialog film tadi nih? Katanya soalnya tanda hati yang selamat dan jauh dari kesusahan ini, katanya kalau misalnya kita kelewatan bisa menyebabkan sakit kepala. Waduh, emang apa sih kira-kira nih kalau misalnya nggak dikerjakan bisa bikin kita sakit kepala nih? Mohon penjelasannya guru, disilakan. Ya Rabbi tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengomentari daripada cuplikan film atau cuplikan kisah daripada Sultan Ahmad II ya, Sultan Hamid II. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mengatakan bahwa saya melupakan sholawatku. Jadi kisah lengkapnya ada seseorang yang datang kepada beliau lalu menagih hutang. Wahai Khalifah, saya memintamu untuk membayarkan hutangku. Akhirnya dia bilang, kok bisa aku membayarkan hutangmu? Kenapa? Karena Rasulullah yang memintamu untuk membayarkan hutangku. Kok bisa? Karena kamu juga punya hutang yang tidak kau bayarkan. Kata Khalifah, hutang apa? Kau punya hutang, kau punya solawat yang biasanya kau baca tapi tadi malam tidak kau baca. Subhanallah. Lalu dia mengatakan, jangankan bayarkan hutangmu, seluruh kekayaanku, kerajaanku, pekerjaanku kau minta, ku berikan kepadamu. Karena solawatku lebih mahal daripada itu semua. Itulah kenapa biasanya ulama kita ngajarin kalau mau sesuatu solawatin aja. Betul, maksudnya solawat kita jauh lebih berharga daripada barang yang kita inginkan. Jauh lebih mahal daripada mobil mewah ini, jauh lebih mahal daripada rumah ini. Solawat itu tidak setara dengan dunia. Karena solawat itu sangat mahal harganya. Satu-satunya amalan, baik kita khusyuk, tidak khusyuk, serius, tidak serius. Kalau kita baca solawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan. Kita berdoa belum tentu diijabah sama Allah. Kita sholat belum tentu diterima. Kita sedekah mungkin ada riaknya. Kita haji mungkin ada riaknya. Semua amalan bisa saja tidak diterima kecuali satu amalan, yakni membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Subhanallah. Nah, namun kita tidak bahas ke situnya. Yang kita bahas adalah hati, tanda hati selanjutnya, yakni adalah hati yang bersedih bahkan hingga sakit ketika dia terlupa atau terlewatkan dalam ibadahnya. Subhanallah. Mungkin kita bisa merasakan ini pada yang wajib-wajib saja ya. Misal Mas Mikdad ya. Kalau nggak sholat zuhur tuh rasanya gimana gitu ya. Iya. Atau misalnya lagi di jalan macet, itu sebenarnya ada rukhsah, bisa kita qadha atau kita bisa jamak. Tapi ada perasaan ya Allah kayak berasa kurang Betul, gitu ya. betul. Atau misalnya kecapean lalu ternyata lupa sholat isya. Ya dia pikir udah sholat isya, ternyata lupa sholat isya. Maka itu perasaan yang tidak tenang. Nah ini subhanallah ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah untuk yang namanya ketinggalan. Bukan tidak sholat, ketinggalan sholat berjamaah. Ketinggalan sholat berjamaah, yakni mungkin cuma masbuk 1 rakaat, lalu disebabkan karena apa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab dalam riwayat yang disebutkan pernah yakni mengunjungi kebun kurma, lalu karena mengurusi kebun kurmanya ini, akhirnya karena perjalanan mungkin ada halangan di jalanan, beliau ketinggalan sholat berjamaah. Lalu setelah ketinggalan tersebut, beliau menangis terisak-isak, bersedih sangat panjang kesedihannya, sehingga mengatakan siapa yang mau ambil kebun kurma itu ambil saja. Karena gara-gara itu saya ketinggalan sholat berjamaah. Lihat bagaimana orang ketinggalan suatu amalan. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa sholat berjamaah itu khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak mewajibkan untuk sholat berjamaah. Intinya tidak dapat berjamaah. Masbuk pun masih diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hal yang namanya mengurusi dunia ketinggalan ibadahnya, beliau bersedih sampai-sampai mau diberikan seluruh kebun kurmanya. Karena khawatir gara-gara dunia ketinggalan daripada akhiratnya. Semoga kita semua punya hati yang seperti itu. Waduh, Masya Allah, itu tuh yang sulit tuh ya. Baik jamaah, setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.